Dan sekarang saya buka fatah kisah Ayub untuk kamu tancapkan dalam jiwamu. Jika ada orang-orang yang diuji dengan penyakit bahkan seperti Ayub, lakukan amalan seperti Nabi Ayub ini. Ketika Anda lakukan, maka Anda akan mendapatkan balasan yang sama seperti Allah anugerahkan kepada Ayub, yaitu kesembuhan. Dari mana taunya? Baca ayat 84-nya. Karena di ujung ayatnya Allah berjanji, ketika Allah katakan fastajabna lahu, maka kami jawab kemudian doanya Ayub itu. Awas, hati-hati. Hati-hati. Fastajabna lahu, ketika Allah katakan kami jawab, fakashafna ma bihi min dhurrin, kami buka kemudian apa yang menyakitinya, kami sembuhkan maksudnya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum, lalu kami kembalikan keluarganya yang tadinya kemudian ada yang wafat, dikembalikan. Ini maksudnya bukan dihidupkan lagi. Setelah sembuh, istri Ayub mengandung kembali, setiap mengandung kembar. Yang tadinya punya anak 12 meninggal semua, kemudian diganti oleh Allah dengan lahirnya keturunan baru berjumlah 24 orang. Jadi yang tadinya sakit, sembuh. Anak meninggal, lahir kembali. Yang hebat tadinya kemudian kaya, lantas diuji oleh Allah, kemudian hancur semua aset kekayaannya, kebun-kebunnya terbakar, hewan-hewannya mati. Setelah didengar kemudian Ayub itu sembuh, tetangganya datang karena kebaikan sikap Ayub dan akhlaknya sebelum beliau sakit itu. Selalu menyantuni, selalu berbagi. Jadi orang di situ tahu ketika sembuh, orang pada mengucapkan selamat, datang bawa macam-macam, bawa buah-buahan, bawa makanan, bawa ini, bawa itu, dan kekayaannya berlipat 2 kali dari sebelumnya. Nah, jadi ayat ini ingin menawarkan, ada orang sakitnya luar biasa, divonis secara klinis tidak mungkin sembuh, dalam keadaan sakit itu dan diuji dengan hartanya hancur semuanya, keluarganya meninggal semua. Anda bayangkan, sudah sakit, keluarga semua wafat anak-anaknya, hartanya semua hancur lebur, hilang seluruhnya dalam 1 hari. Dalam riwayat disebutkan diuji 3 hari, sehari semua meninggal anak-anaknya, sehari semua hancur aset kemudian harta bendanya, dan sehari diuji dengan penyakit yang luar biasa itu. Apakah mengeluh? Tidak. Tidak mengeluh. Ayub Nabi bukan, Rasul bukan, dijamin surga, ada hisabnya, dijaga dari maksiat. Baik, Nabi Ayub, Nabi Rasul dijamin surga, dijaga dari perbuatan maksiat. Masya Allah, masuk surga tanpa hisab, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, masuk kategori ulul azmi, orang yang paling sabar. Maka ketika diuji dengan penyakit, sakitnya parah, secara medis susah sembuh. Ingat, ini poinnya. Yang kedua, harta habis semua dalam sehari. Ketiga, keturunan anak-anak meninggal semua dalam sehari. Apakah mengeluh? Tidak. Apa yang terjadi? Hanya mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makin kuat tawakalnya. Kata istrinya dalam bahasa kita, Papa itu Nabi. Kenapa Papa tidak angkat tangan? Minta kepada Allah, sembuhkan. Minta sembuh aja. Apa jawab suaminya? Indah sekali, Bu. Kalau suami seperti ini, semua rasanya nikmat kehidupan rumah tangga. Masya Allah. Sayang, berapa lama kita diuji dengan kesenangan? Kalau bahasa kita barangkali 20 tahun. Ada yang menyebut lebih daripada itu. Berapa lama kita diuji dengan ujian seperti ini? Istrinya menyebut 7 tahun. Baik, apa kata Ayub alaihissalam? Kata beliau, nanti sajalah kalau usia ujian sakit ini sudah sama dengan usia ujian sehat. Kalau ujian ini yang hilang harta sama dengan masa mendapat harta. Ujian sedih ini sama dengan ujian senang, sama-sama 20 tahun baru saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malu rasanya dikasih senang 20 tahun, kita tidak pernah mengeluh. Kenapa saat dikasih sedih dalam rangka baru saja 7 tahun kita sudah mengeluh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi, Rasul dijamin masuk surga, ya, tidak ada hisabnya, dekat dengan Allah, gelarnya ulul azmi, diuji berpuluh tahun, hanya meningkat keimanannya dan lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, hisab menegangkan, amalan merantakan, tidak ada terukir dalam sejarah Anda disebut dengan ulul azmi. Baik, diuji baru 7 menit sudah mengeluh, ya Allah kenapa saya? Coba dicek. Dan ujian Anda tidak sama dengan ujian para Nabi terdahulu. Maka Allah turunkan amalan-amalan itu bukan untuk menjadi kisah yang kita bacakan, apalagi dongeng sebelum tidur, bukan. Itu dijadikan sebagai gambaran kepada kita, jika mengalami situasi yang sama, bagaimana cara mendekat kepada Allahnya. Karena ayat-ayat ujian itu turun, itu diturunkan untuk menguatkan mentalitas Nabi SAW. Ketika datang ujian dalam dakwah, datang ujian dalam bermuamalah, ketika tiba ujian itu, kemudian Nabi mulai mendekat kepada Allah, turunlah ayat-ayat tadi untuk menguatkan. Muhammad SAW, engkau sakit, tapi sakitmu tidak seperti Ayub. Ayub saja tidak mengeluh, masa engkau mau mengeluh? Lihat ini,
Muhammad, engkau dicela oleh umatmu, baru dicela. Ibrahim kakek moyangmu dilemparkan ke dalam api, tapi dia berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat itu turun untuk menguatkan, bukan ingin jadi kisah. Bukan sekedar kisah yang dibacakan. Dan hebatnya, alhamdulillah, di ujung ayatnya Allah menyampaikan wa dzikra lil abidin. Wa dzikra lil abidin. Dan ini mesti menjadi pengingat bagi hamba-hamba Allah di masa depan. Kalau punya kesulitan yang sama seperti Ayyub alaihissalam, maka amalkanlah amalan-amalan Ayyub alaihissalam. Maka dengan itu insya Allah penyakit-penyakit itu akan dimudahkan, bahkan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti banyak ayat-ayat dalam Al-Quran kalau Anda keluarkan, kisah-kisah di masa lalu itu menunjukkan pada aktivitas yang aktivitas itu akan berlangsung di masa-masa berikutnya dengan suasana berbeda, tapi dengan perasaan yang sama dan dengan amalan yang serupa. Kalau dikerjakan, Anda akan diringankan. Contoh, saya mau tanya begini, kata Al-Quran, kalau Anda berbisnis, berusaha, berdagang, pasti akan berhadapan dengan persaingan. Jangankan berdagang lah, bekerja saja, apalagi juga berdakwah di jalan Islam, itu akan ada tantangan. Saling menyingkirkan, saling menyungkurkan, saling mencela, saling macam-macam. Pernah terjadi begitu? Baik, ada ayatnya. Yang kalau Anda kerjakan ayatnya ini, bahkan Masya Allah pernah dialami, sampai kemudian dibawa, sampai dilemparkan, sampai ditenggelamkan ke lautan, sampai macam-macam, dan seterusnya. Tapi ketika dibacakan, Allah memberikan isyarat rahasia di ujung ayatnya. Kalau Anda amalkan zikir seperti amalan ini, maka Anda pun akan diberikan keselamatan oleh Allah dan dijaga sampai berhasil menjalani tugas Anda itu. Apa ayatnya? Rahasia. Nanti ketika sampai di dalamnya kita akan bahas. Kita kembali ke syifa dulu. Kita baru syifa, belum yang lain. Kan masih ada 68. Kita baru 2, itu pun belum semuanya. Ya, tenang, insya Allah. Sabar ya, sabar. Tanya, saya pelajari dalam 25 tahun, Anda inginkan dalam 2 menit. Ini mustahil. Ya. Bismillah, teruskan. Syifa itu yang pertama. 2, syifa juga bisa bermakna, ini melengkapi yang pekan lalu dulu, syifa bisa bermakna obat bagi penyakit hati. Hati. Awas hati-hati. Kalau Anda ingin menjaga hati supaya bebas dari penyakit, tidak hanya cukup dengan slogan saja. Apalagi keinginan yang kuat, itu bagus, tapi harus tahu bagaimana jalan untuk bisa menjaganya. Tayyib. Penyakit fisik disebut dengan daun. Obatnya disebut dengan dawaun. Kalau obatnya susah disebut dengan syifaun. Penyakit hati disebut dengan maradun. Hatinya disebut dengan qalbun. Jamaknya disebut dengan kulubun. Di dalam kulub itu bisa terdapat marad, penyakit-penyakit hati. Kalau Anda cari obatnya nggak akan ditemukan di poliklinik, tidak akan ditemukan di rumah sakit, susah mencarinya. Obatnya disebut dengan syifa. Quran surah kedua ayat ke-10. Fi qulubihim marad. Di dalam hati-hati mereka orang munafik itu ada penyakit. Penyakitnya bukan penyakit mah. Ya, bukan penyakitnya pusing, bukan penyakit macam-macam. Penyakit yang terjadi adalah penyakit-penyakit hati. Iri hati, dengki, hasad itu. Ria itu penyakit. Obatnya disebut dengan syifa. Anda datang ke rumah sakit, menghadap kepada dokter, konsultasi, dok, mohon dok, saya pusing kepala saya, nggak bisa teratasi dalam 3 hari ini, susah tidur. Bapak apa yang dirasakan gejalanya? Gejalanya kalau tetangga saya beli kulkas, saya pusing dok. Kalau dia baru sepeda, saya pusing. Nah itu nggak pernah bisa ditemukan obatnya. Maka obatnya adalah tuliskan dalam resep Quran surah ke-17 ayat ke-82. Baik. Di 82 ini selain syifa, dia juga berperan Al-Quran ini sebagai rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Apa itu rahmah dan bagaimana cara menggunakan keduanya? Kenapa orang membacakan ayat Quran tapi penyakit tidak sembuh-sembuh? Ini juga solusinya mesti kita dapatkan. Dan apa itu rahmah? Ketika didapatkan, maka Masya Allah dunia ditundukkan, akhirat dalam jangkauan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.